Nah, jadi di sini saya sudah menyiapkan data transaksi yang berhubungan dengan transfer bank. Nah, sebetulnya tabel atau format dari buku pembantu kas bank dan buku pembantu kas tunai itu sama, persis. Yang membedakan hanyalah kita mencatat uang yang ada di bendahara desa maupun yang ada di rekening desa. Nah, untuk yang pembantu kas bank ini tentunya kita mencatat uang kas yang berada di rekening desa. Nah, langsung saja ya kita masuk ke transaksi yang pertama, yaitu pada tanggal 2 Januari 2020 diterima dari pemerintah Kabupaten Anyelir alokasi dana desa untuk Desa Cempaka dengan jumlah 25 juta secara transfer. Nah, jadi diterima dari pemerintah Kabupaten Anyelir alokasi dana desa. Jadi, rekening Desa Cempaka ini menerima uang transfer dari pemerintah Kabupaten Anyelir, sehingga rekening Desa Cempaka ini mendapatkan penerimaan dari pemerintah Kabupaten Anyelir, sehingga menimbulkan saldo yang ada di rekening Desa Cempaka itu bertambah atau mendapatkan penerimaan uang kas bank. Nah, langsung saja kita masuk ke tabel yang pertama, kolom yang pertama yaitu nomor transaksi. Karena tidak ada transaksi sebelumnya, jadi kita tulis kolom 1. Nomor 1. Untuk tanggalnya yaitu tanggal 2 Januari 2020. Untuk ini sama ya, data transaksinya itu tidak ada kode transaksi maupun nomor bukti transaksi, sehingga tidak perlu ditulis di sini. Untuk uraiannya yaitu kita tulis saja penerimaan dari Kabupaten Anyelir. Dari Kabupaten Anyelir, dan kita mendapatkan penerimaan sebesar 25 juta. Sebesar 25 juta. Nah, kemudian nomor buktinya ini kosong, neto transaksinya itu juga sama ya, 25 juta. Nah, untuk saldonya ini juga sama, 25 juta. Kenapa sama menjadi 25 juta? Karena sebelum mendapatkan penerimaan dari Kabupaten Anyelir, rekening desa yang ada di Desa Cempaka itu tidak mempunyai saldo atau saldonya itu nol, sehingga ketika mendapatkan penerimaan dari Kabupaten Anyelir itu mendapatkan saldo atau saldo yang ada di rekening desa itu sejumlah 25 juta. Nah, ini sudah selesai untuk transaksi yang pertama. Langsung saja kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dibayarkan belanja penghasilan tetap untuk kepala desa dengan jumlah 3 juta secara transfer. Nah, dibayarkan belanja penghasilan tetap untuk kepala desa itu mengakibatkan rekening Desa Cempaka itu mengalami pengurangan atau kita mengeluarkan uang dari rekening desa. Karena kita melakukan transfer, misalnya ini rekening Desa Cempaka, ini rekening desa, ini rekening kepala desa. Nah, saat kita melakukan transfer ke rekening kepala desa, itu mengakibatkan pengeluaran yang ada di rekening Desa Cempaka, sehingga mengakibatkan pengeluaran kas bank. Nah, kita tulis saja ini nomor transaksi yang kedua, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 3 Januari 2020. 3 Januari 2020, untuk kodenya tidak ada ya. Uraiannya yaitu belanja apa tadi? Belanja penghasilan tetap kepala desa. Belanja penghasilan tetap kepala desa. Nah, karena kita tidak melakukan penerimaan uang, jadi kolom penerimaan ini tidak usah kita tulis. Pengeluarannya sejumlah berapa? Sejumlah 3 juta. Kita tulis 3 juta di sini. Nah, untuk selanjutnya nomor bukti ini tidak ada ya anak-anak. Untuk neto transaksinya ini sama sebesar 3 juta. Nah, untuk saldonya ini berarti di dalam rekening desa itu tadi kan terdapat saldo sebesar 25 juta. Kemudian kita gunakan untuk mentransfer penghasilan tetap dari kepala desa, sehingga
saldo yang ada di rekening desa itu berkurang 3 juta. Jadi 25 juta dikurangi 3 juta menjadi 22 juta. Nah, sudah siap? Langsung saja kita masuk ke transaksi yang ketiga, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020 dibayarkan belanja penghasilan tetap untuk perangkat desa dengan jumlah 18 juta secara transfer. Nah, ini sama, bedanya itu hanya yang ini digunakan untuk penghasilan perangkat desa, yang transaksi kedua itu digunakan untuk belanja penghasilan kepala desa. Nah, ini sama ya, 3, kemudian tanggalnya juga sama, tanggal 3 Januari 2020. 3 Januari 2020, uraiannya yaitu belanja penghasilan perangkat desa. Nah, ini pengeluarannya sebesar 18 juta. Neto transaksinya juga sama ya. Nah, untuk saldonya berarti 22 juta dikurangi 18 juta. Jadi hanya tersisa 4 juta. Nah, sudah selesai. Langsung saja kita masuk ke transaksi yang keempat. Pada tanggal 6 Januari 2020 diterima transfer dari RKUD Kabupaten Anyelir atas penyaluran dana desa sebesar 300 juta. Wow, secara transfer. Nah, ini berarti sama seperti transaksi yang pertama. Kita mendapatkan penerimaan dari Kabupaten Anyelir sebesar 300 juta. Nah, kita isi nomor transaksinya yaitu nomor 4. Kemudian ini transaksinya ada pada tanggal 6 Januari. 6 Januari 2020. Kemudian uraiannya yaitu penerimaan dari Kabupaten Anyelir ya. Kemudian penerimaannya sebesar 300 juta. Nah, sudah neto transaksinya itu juga sama 300 juta dan saldonya itu hanya ada 4 juta. Kemudian kita mendapatkan penerimaan dari Kabupaten Anyelir sebesar 300 juta yang menjadikan uang yang ada di rekening kas desa itu sebesar 304 juta. Nah, sudah. Kemudian kita langsung masuk ke transaksi yang kelima. Pada tanggal 9 Januari 2020 diterima transfer dari pemerintah Kabupaten Anyelir bantuan keuangan khusus untuk kegiatan pembangunan masjid. Alkaf di RT 7 Desa Cempaka sebesar 10 juta. Wow, ini sama ya seperti transaksi yang sebelumnya, jadi kita mendapatkan penerimaan dari Kabupaten Anyelir. Nah, untuk tanggalnya yaitu tanggal 9 Januari. Tanggal 9 Januari, penerimaan dari Kabupaten Anyelir sebesar 10 juta. Nah, untuk netonya ya, sama. Nah, untuk netonya yaitu sama sebesar 10 juta. Sehingga saldonya yang ada di rekening desa itu sebesar 314 juta. Nah, sudah. Langsung saja kita masuk ke transaksi yang selanjutnya, yaitu pada tanggal 15 Januari 2020 diterima transfer dari pemerintah Provinsi Kamelia bantuan keuangan khusus untuk kegiatan pembangunan rumah tidak layak huni secara transfer sebesar 20 juta. Wow, ini sama ya teman-teman, anak-anak. Ini mendapatkan penerimaan tetapi bukan dari Kabupaten Anyelir, melainkan dari Provinsi Kamelia. Jadi, kita tulis dulu nomor transaksinya nomor 6, kemudian tanggalnya yaitu tanggal 15 Januari 2020. Uraiannya yaitu penerimaan dari Provinsi Kamelia. Itu sebesar berapa? 20 juta ya tadi ya? Iya, 20 juta. Nah, sudah. Lalu neto transaksinya juga 20 juta. Sehingga saldo yang ada di rekening desa itu sebesar 314 juta ditambah
ditambah 20 juta, maaf salah. Berarti 314 juta ditambah 20 juta menjadikan 334 juta. Nah, sudah. Langsung saja kita masuk ke transaksi yang terakhir, yaitu pada tanggal 27 Januari 2020, diterima transfer dari pemerintah Kabupaten Anyelir dana bagi hasil pajak dan retribusi untuk Desa Cempaka sebesar 1 juta. Nah, jadi ini diterima transfer dari pemerintah Kabupaten Anyelir dana bagi hasil pajak dan retribusi. Jadi kita mendapatkan penerimaan nih dari dana bagi hasil pajak dan retribusi. Nah, kita tulis dulu ya nomor transaksinya yaitu nomor 7. Kemudian tanggalnya yaitu tanggal 27 Januari 2020. Uraiannya yaitu dana bagi hasil pajak dan retribusi. Kita mendapatkan penerimaan sejumlah berapa? Ya, 1 juta. Nah, kemudian neto transaksinya yaitu kita tulis 1 juta lagi. Kemudian saldo yang ada di rekening desa yaitu tadi kita terakhir kan saldonya itu 334 juta. Nah, kemudian kita mendapatkan penerimaan dana bagi hasil pajak dan, wow, ini salah, maaf ya anak-anak, retribusi itu sebesar 1 juta, sehingga saldo yang ada di rekening desa itu sebesar 335 juta. Nah, sudah. Jadi, cukup mudah bukan untuk membuat buku pembantu kas bank. Nah, selesai sudah kita belajar mengenai buku pembantu kas tunai dan juga buku pembantu kas bank ini. Nah, selesai sudah kita belajar tentang membuat buku pembantu kas tunai dan juga buku pembantu kas bank. Nah, selain itu kita kan juga perlu untuk membuat buku pembantu pajak. Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa ditonton ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.